Selamat siang anak-anak sekolah Lama Indramayu. Alhamdulillah pada hari ini Pak Ahmad bisa berjumpa dengan kalian melalui video pembelajaran bahasa Arab. Kali ini insya Allah materi yang akan kita bahas adalah fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa fi'il itu? Iya, fi'il itu ada 3. Pertama namanya fi'il maldi, itu adalah kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Hari ini fokus pembahasan kita adalah tentang fi'il mudhari, yaitu fi'il yang dikerjakan waktu sekarang dan yang akan datang. Terus bagaimana sebuah kata kita kategorikan sebagai fi'il mudhari itu tentu ada ciri-cirinya. Pengen tahu ciri-cirinya? Baik. Ini ada beberapa yang Pak Ahmad tulis. Pertama, terdapat salah satu huruf dari huruf hamzah, nun, kemudian huruf ya, dan terakhir huruf ta. Kalau digabungkan menjadi sebuah kata namanya anaitu. Ini supaya kita mudah menghafalnya, supaya kita mudah mengingatnya, maka tersusun dalam anaitu. Contoh misalnya, Pak Ahmad akan tuliskan salah satu contohnya. Misalnya ada arkabu. Arkabu. Di depannya ada huruf hamzah. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya ada yarkudu. Berarti huruf yang pertamanya adalah huruf ya, seperti itu. Kemudian misalnya ada lagi huruf nun. Kita bisa memberikan contoh, misalnya nakulu. Oh, tulisannya terlalu kecil. Nah, ini juga bisa jadi contoh. Kemudian ada lagi contoh, misalnya tashrobu. Huruf depannya adalah huruf ta. Maka sudah dapat kita pastikan semua contoh-contoh ini adalah satu contoh dari fi'il mudhari, karena di depannya terdiri dari beberapa huruf yang tadi Pak Ahmad sebutkan. Ada hamzah, kemudian ada na di sini, huruf nun maksud Pak Ahmad, kemudian ada huruf ya, ada huruf ta, dan lainnya. Kemudian ciri yang berikutnya, fi'il mudhari itu selalu dirofakkan, ya, selalu dirofakkan di akhirnya, kecuali ada amil atau huruf nasab atau jazm. Misalnya Pak Ahmad ambil contoh arkabu, ya, arkabu. Maka huruf yang paling belakangnya itu dalam keadaan rofa. Ini rofaknya. Tetapi kalau sudah kemasukan amil jazm berupa lam, maka akan kita dapati perubahannya. Misalnya awalnya arkabu, dia akan berubah menjadi lam arkab. Dalam keadaan sukun dia dijazmkan. Dan contoh-contoh yang lainnya, misalnya yarkudu, kemudian ditambahkan lam di awalnya, akan berubah menjadi lam yarkud. Sama, tashrubu juga sama. Kalau di depannya kita tambahkan lam atau alam, maka dia akan berubah menjadi jazm. Lam yarkud, lam tashrub, dan lain sebagainya. Atau mata, misalnya mata tashrub ashrub. Ketika kamu minum, saya pun minum. Nah, itu beberapa contoh dari fi'il mudhari yang tadinya rofa kemudian berubah akhirnya menjadi jazm ketika kemasukan beberapa amil ini. Pak Ahmad tidak tuliskan semua, beberapanya saja nih yang sering kita temukan. Baik, Pak Ahmad berharap kalian sudah paham, ya. Ini Pak Ahmad hapus dulu beberapa contoh amil jazmnya. Sekarang Pak Ahmad akan tambahkan amil nasob. Amil nasob ini juga jumlahnya banyak.
tapi Pak Ahmad hanya akan sebutkan beberapa saja di antaranya. Pertama ada an, kemudian ada lan, idzan, kai, dan masih banyak yang lainnya. Pak Ahmad hanya sebutkan beberapa saja di antaranya. An, lan, idzan, kai. Fiilnya kalian nanti boleh kembangkan sendiri, mengambil contoh-contoh yang berserakan di buku-buku bahasa Arab atau di Quran dan lain sebagainya. Ini Pak Ahmad masih ambil contoh yang tadi Pak Ahmad tuliskan. Misalnya arkabu. Ya. Arkabu ini, kenapa arkabu? Dia belum kemasukan amil nasob. Tetapi kalau sudah ada amil nasob yang mendahulunya, maka akan ada perubahan di huruf terakhirnya. Arkabu ketika didahului oleh an akan menjadi an arkaba. Nah, gitu bisa dipahami ya. Kemudian tashrobu. Tashrobu dia masih belum kemasukan amil apapun, makanya dia masih rofa. Ketika kita tambahkan di depannya ada lan, maka dia akan berubah harokat di huruf terakhirnya, akan menjadi lan tashroba. Ya. Lalu selain ciri-ciri ini juga ada ciri lain, fiil itu dia tidak bertanwin di akhirnya. Maka nanti anak-anakku sekalian tidak kalian temukan ada tashrobun misalnya seperti ini. Nggak ada. Nggak ada yang bertanwin. Atau misalnya apa? Arkabin, ya. Kemudian dan seperti itu nggak ada. Ya, ini materi singkat pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini membuat kalian bisa paham, dan Pak Ahmad tetap membuka pintu kalau kalian mau bertanya, silakan bisa lewat WA atau medsos yang lainnya. Baik, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar. Saya cinta anak-anak sekalian, dan insya Allah kita oleh Allah dimudahkan untuk memahami ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.